Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang terhormat Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Bapak Ibu guru dari SMP Negeri 57 Surabaya dan anak-anak sekalian. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu sekalipun kita tidak secara langsung. Semoga bisa maksimal karena saya juga bingung kalau tidak ngadepi anak-anak. Ya, Ramadan kali ini saya diminta untuk menyampaikan terkait fikih wanita. Tapi karena saya sangat dekat dengan anak-anak perempuan, nanti akan saya tambahkan di mana saya ingin menyampaikan terkait kesehatan reproduksi dan fikih wanita. Sebelumnya saya kenalkan, nama saya Wahyu Laili. Biasanya kalau di formal saya biasa dipanggil Bu Wahyu, tapi kalau di anak-anak saya lebih biasanya dipanggil Bu Yayu. Kalau saat ini saya adalah sebagai koordinator shelter dan penguatan spiritual untuk penanganan anak-anak dan perempuan korban kekerasan di Yayasan Embun Surabaya. Selain itu, saya juga masuk di tim pendampingan dan penguatan korban ekstremisme dan radikalisme perempuan dan anak Fatayat NU Provinsi Jawa Timur. Jadi saya secara langsung tidak menjadi guru di lembaga sekolah, tapi saya menjadi gurunya anak-anak yang ada di shelter kami, rumah aman kami, yang mereka adalah korban kekerasan. Ya, sayang sekali saya tidak bisa sebaliknya anak-anak yang kenalan atau bapak ibu guru dan yang ada di forum ini. Sehingga saya langsung akan menyampaikan terkait kesehatan reproduksi dan fikih wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Fikih wanita. Anak-anak mungkin kalau di sekolah umum, mungkin yang belajar agama secara umum, mungkin tidak familiar dengan istilah fikih. Jadi kalau fikih ini adalah terkait dengan ilmu syariat Islam yang membahas tentang hukum semua ibadah dalam Islam. Misalnya terkait sholat, puasa, zakat, haji, gimana caranya, apa yang boleh dan tidak boleh, apa hukumnya. Maupun misalnya muamalah terkait interaksi sosial, kegiatan ekonomi, jual beli boleh Kalau fikih itu adalah terkait hukumnya wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Itu yang dipelajari dalam ilmu fikih. Sehingga nanti kalau kita terkait wanita, nanti misalnya tentang kesehatan reproduksi, tentang apapun itu, itu juga nanti akan ngomong tentang boleh dan tidak boleh, apa yang dilakukan sesuai syariat Islam. Kemudian kalau fikih ini di Indonesia itu adalah menganut 4 mazhab yang mungkin anak-anak juga sudah pernah mendengar, yang namanya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi. Itu adalah imam-imam fikih yang banyak dianut di Indonesia. Artinya kalau nanti apa yang saya sampaikan bisa jadi adalah berdasarkan dari salah satu keempatnya. Jadi mungkin yang saya ingatkan adalah kalau sekarang lebih banyak atau lebih mudah orang mengatakan, oh kamu salah, oh kamu tidak benar, oh kamu kafir, oh kamu bukan teman saya lah.
itu yang harus sangat diwaspadai anak-anak, bahwa ketika kita belajar yang sebenarnya ada banyak hal yang masih khilafiyah. Khilafiyah itu adalah perbedaan ulama. Ada si Imam Syafi'i yang mengatakan boleh, tapi si Imam Hambali tidak boleh. Maka kita sebagai yang awam, kita cukup menganut salah satu dari yang sudah dianjurkan oleh 4 imam yang tersebut. Ya, itu tentang 4 mazhab besar Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kenapa sih kok ada mazhab? Mazhab itu lebih ke aliran ya. Yaitu tadi, karena ternyata dalam Al-Qur'an dan hadis yang merupakan hukum utama Islam, itu tidak semua ayat bisa ditafsirkan secara sama. Ada yang kemudian perbedaan pendapat sehingga kemudian jadi beda pendapatnya. Oh, yang itu boleh, yang itu tidak boleh. Nah, ini nanti mungkin kalau saya akan sampaikan tidak akan menjelaskan ini imam siapa, tapi bahwa salah satu dari mereka menyatakan begitu. Nah, itu tentang fikih ya. Tentang fikih. Kemudian tentang wanita. Kalau saya biasa memperjelas wanita atau perempuan itu siapa sih? Karena kalau saya bergeraknya di isu perempuan, isu gender, nanti di antara wanita dan laki-laki itu ada kelamin yang lain. Misalnya ada waria. Lah, berarti yang disebut wanita atau perempuan ini siapa sih? Yaitu adalah manusia dengan kelamin vagina dan mukallaf. Jadi kalau ngomong fikih, ngomong hukum Islam, maka yang berkewajiban untuk melaksanakan hukum adalah mukallaf. Mukallaf itu apa? Mukallaf adalah orang yang sudah dibebani ketaatan atau kewajiban syariat Islam, baik perintah maupun larangan. Artinya, kalau sholat itu diwajibkan, maka seorang yang sudah mukallaf nanti akan kena pasalnya. Kalau wajib itu adalah akan dapat pahala ketika dilakukan, akan mendapat dosa ketika tidak melakukan. Maka kalau sudah mukallaf, beban itu sudah ditanggungkan pada dia. Kemudian syarat mukallaf itu apa sih? Yaitu Islam balik ini dewasa. Lah, itu pun kalau di fikih baliknya perempuan itu adalah ketika dia sudah haid, sudah menstruasi. Kalau laki-laki biasanya sudah mimpi basah, itu tandanya balik. Nah, kalau kemudian di usia enggak keluar mimpi enggak keluar haid atau enggak mimpi basah, gimana Bu? Nah, itu pun ada beberapa yang mengatakan bahwa maksimal ketika 15 tahun belum mengalami hal-hal tersebut, maka dia dianggap sudah balik, berarti sudah mukallaf, sudah terbebani hukum Islam. Kemudian yang terakhir adalah berakal. Berakal itu artinya sehat, tidak gila. Kalau tidak gila sudah balik, itu namanya mukallaf, wajib melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oke, itu tentang fikih dan tentang wanita. Kemudian tentang kesehatan reproduksi yang saya maksudkan sebelum nanti kenapa sih, ada apa sih di fikih wanita itu? Anak-anak tidak ngantuk ya, karena kita tidak bertatap muka secara langsung. Iya, untuk lingkup fikih wanita itu nanti misalnya akan terkait dengan toharoh. Toharoh itu bersuci. Bersuci itu
biasanya kalau perempuan itu nanti kita akan ngomong tentang haid, tentang nifas, tentang istihadhah, kemudian hal-hal yang lain misalnya terkait aurat wanita, berhias diri. Kemudian nanti kalau di fikih wanita itu juga ada membahas soal pernikahan. Pernikahan itu kalau perempuan biasanya terkait bagaimana hak memilih pasangan, kemudian bagaimana kewajiban istri terhadap suami. Kemudian juga nanti di fikih wanita juga ada membicarakan tentang peranan wanita dalam sosial, ekonomi, publik lainnya. Misalnya boleh nggak sih perempuan itu bekerja di ranah publik? Jadi guru, jadi dokter, jadi insinyur, jadi pilot, boleh nggak sih kalau berdasarkan fikih? Ya, itu kalau fikih wanita. Tapi kali ini saya hanya akan sampaikan tentang toharo yang terkait dengan haid, istihadhah, nifas, yang kemudian nanti kita akan kaitkan dengan kesehatan reproduksi. Anak-anak sekalian serta Bapak Ibu guru, sedikit saya ingin menyampaikan terkait kesehatan reproduksi. Kenapa ini penting? Karena ternyata anak-anak kita ketika tidak diarahkan secara benar, itu ada kalanya dia tidak tahu sama sekali, kemudian melakukan hal-hal yang kurang baik atau bahkan berdampak buruk pada dia. Kesehatan reproduksi adalah terkait kesehatan organ reproduksi perempuan. Bagaimana supaya bisa terhindar dari infeksi saluran reproduksi maupun menular seksual. Jadi jangan kaget kalau saya berani ngomong menular seksual di antara anak-anak yang masih SMP. Anak yang di usia seperti kalian itu sudah kena. Artinya apa? Bahwa pemahaman kesehatan reproduksi ini penting untuk kemudian kalian bisa menjaga diri. Ya, bahwa keputihan pada perempuan itu adalah hal yang normal. Siapapun perempuan pasti pernah mengalami keputihan. Tapi yang dikatakan normal adalah ketika keputihan itu tidak ada warnanya, tidak ada baunya, maupun jumlahnya tidak berlebihan. Tapi ketika salah satu hal yang tadi ada pada keputihan perempuan, berarti itu adalah keputihan yang tidak normal. Bisa jadi karena kebersihannya atau bisa jadi karena menular seksual. Ya, jadi secara garis besar, bagaimana kalau perempuan di usia-usia yang kalian ini di mana awal-awal mengalami haid atau bahkan sudah lama, itu masuk masa pubertas, di mana secara organ tubuh keseluruhan ini mengalami perubahan-perubahan, sehingga anak-anak harus belajar dan harus pandai merawat diri. Kalau terkait kesehatan reproduksi yang harus dilakukan oleh kalian adalah satu, misalnya menghindari kelembapan pada area vagina. Nah, kalau menghindari kelembapan gimana maksudnya? Jangan sampai lembab itu agak terasa basah-basah dikit itu loh, itu namanya lembab. Caranya gimana? Misalnya kalau habis pipis, cebok, itu jangan kemudian celana dalamnya langsung dipakai. Kalau langsung dipakai itu kan sisa-sisa air itu kan melekat pada celana dalam, kemudian jadinya nanti mengundang bakteri-bakteri di sekitar area vagina yang timbul dari celana dalam kalian. Nah, kemudian tidak memakai celana dalam yang ketat. Biasanya kalau anak-anak itu kan suka ngikuti tren, bahkan yang namanya celana dalam yang dipakai di dalam pun itu maunya yang tren, maunya yang ketat-ketat. Nah, padahal itu pun juga nanti akan menimbulkan kelembapan di area sekitar vagina.
bukan hanya celana dalam saja, termasuk celana-celana yang ketat itu sebenarnya tidak bagus buat kalian karena sirkulasi udaranya tidak bagus. Berikutnya adalah kalau milih celana dalam itu sebaiknya yang bahan katun, bukan nilon maksudnya. Kalau nilon itu biasanya agak-agak panas, tapi biasanya kalau bahan nilon ini modelnya lebih bagus-bagus, berenda-renda yang jadi tren, padahal itu tidak menyerap keringat sehingga mudah menimbulkan bakteri. Jadi nanti dampaknya apa? Kalau hanya sekedar kebersihan, nanti biasanya kalian gatel-gatel. Lek gatel-gatel, kalau kemudian juga nggak tahu solusinya, lek parah, itu juga kan nggak bagus buat kalian. Digaruk-garuk sampai terjadi infeksi. Karena nanti juga ada beberapa penyakit yang terkait dengan kesehatan reproduksi. Kemudian bagi anak-anak yang sudah head, itu sering-sering ganti pembalut saat menstruasi atau saat head. Nah, itu juga demi untuk menjaga kelembapan. Nah, itu kenapa saya perlu sampaikan, karena anak-anak di usia kalian kadang-kadang kalau misalnya yang tidak dekat dengan orang tua tiba-tiba mendapatkan head di awal, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Waduh, ada beberapa kasus anak yang hanya sekedar pakai pembalut aja tidak tahu. Kemudian karena dekat sama bapaknya, kemudian ditanya sama bapaknya, Pak ini apa sih, ini nanti masanya gimana? Lah itu bagaimana sedini mungkin kalian bisa belajar. Tapi kalau di usia SMP harusnya kayaknya hanya 1-2 aja ya yang belum ya. Saya yakin 90% dari kalian sudah mengalami head. Nah ini adalah awal ketika saya ingin masuk membahas soal head dalam ilmu fikih. Iya. Berikutnya tentang head yang adalah salah satu hal yang harus dipelajari terkait ilmu fikihnya. Head itu apa sih? Head itu sama dengan menstruasi, mens kalau anak-anak biasa bilang. Itu adalah proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi diakibatkan siklus bulanan alami pada tubuh wanita. Dan ini merupakan proses organ reproduksi wanita untuk bersiap jika terjadi kehamilan. Artinya apa? Kalau sudah menstruasi, hati-hati, jaga diri. Karena kalau tidak pinter-pinter jaga diri, nanti yang namanya kehamilan tidak diinginkan itu juga akan dialami oleh perempuan. Dan bagi saya itu juga bukan hal yang bukan hal yang tabu lagi. Ada beberapa kasus yang saya biasa tangani di lembaga. Jadi anak-anak kalau sudah head itu artinya kalian kalau secara fikih sudah balik, sudah mukallaf. Kalau secara anatomi tubuh kalian sudah siap bereproduksi. Jadi hati-hati menjaga diri, menjaga organ reproduksinya. Ya. Kalau dalam fikih darah head itu adalah keluar paling sedikitnya adalah 1 hari 1 malam. Ini biasanya terjadi pada anak-anak yang di awal head itu biasanya tidak lancar. Misalnya, loh kok cuma sedikit bu, saya coklat-coklat, apakah ini head? Nah, ketika darah itu tidak berwarna putih, maka itu adalah darah head. Sekalipun misalnya, loh tapi kok cuman sedikit-sedikit, besoknya sudah tidak keluar lagi. Nah, itu pun head karena memang sesedikitnya head atau menstruasi itu adalah sehari semalam. Kemudian kalau maksimalnya atau paling banyak itu adalah 15 hari. 15 hari. Tapi kebanyakan yang terjadi adalah 6 sampai 7 hari, paling banter 8 sampai 9 hari. Itu yang terjadi banyak. Kalau 15 hari jarang.
Nah kemudian kalau lebih dari 15 hari gimana Bu? Kalau lebih dari 15 hari itu nanti ada yang namanya darah istihadhah, darah penyakit sebenarnya. Tapi sebelumnya nanti sedikit akan saya sampaikan nifasnya dulu. Ya, jadi kalau nifas itu sebenarnya sama darah yang keluar dari vagina, tapi pada saat setelah melahirkan atau pada saat melahirkan itu darah wiladah. Sampai setelah melahirkan itu akan keluar terus, itu namanya darah nifas. Tapi sebenarnya agak sama dengan darah haid keluarnya itu. Nah, tapi kalau nifas itu lebih panjang keluarnya. Jadi menurut pendapat yang masyhur itu maksimalnya itu adalah 60 hari. Tapi kebanyakan kalau paling banter itu cuman 40 hari, bahkan kurang dari itu. Itu namanya darah nifas. Kalau lebih dari 60 gimana? Kalau lebih dari 60 artinya itu juga bukan darah nifas, tapi itu masuk darah istihadhah, sama dengan darah haid. Ketika lebih dari 15 hari, kalau nifas ketika lebih dari 60 hari, maka itulah yang disebut darah istihadhah. Ya, anak-anak sekalian, karena kita belajar tentang haid, nifas, istihadhah, maka penting juga buat kalian untuk bisa menghitung siklus menstruasi. Karena kalau menghitung siklus menstruasi itu artinya kalian juga belajar untuk mengenali diri kalian. Misalnya, oh saya biasanya haid itu 6-7 hari, kok tiba-tiba 15 hari. Atau saya biasanya haid itu di tanggal 1, tapi kemudian setelah 7 hari baru jeda 1 minggu kok keluar lagi ya, ada apa dengan saya? Nah itu nanti ada 2 ilmunya. Yang pertama, secara fikih kalian juga harus pelajari, karena nanti secara fikih apakah itu darah haid, apakah itu darah istihadhah, sehingga terkait dengan kewajiban kalian. Misalnya, apakah saya harus sholat, apakah saya harus meninggalkan sholat, apakah saya harus puasa ataukah saya tidak boleh berpuasa kalau bulan Ramadan begini. Nah itu yang kalian harus tahu. Tapi kalau terkait medis atau terkait dengan kesehatan, penting buat kalian menghitung itu adalah terkait dengan apakah ada gangguan dalam tubuh saya ketika haid saya tidak normal, haid saya tidak teratur. Jadi anak-anak kalau sudah mulai haid itu juga harus mulai belajar untuk mencatat. Misalnya kalau punya kamar sendiri, punya kalender sendiri, dicatat. Oh aku kemarin tanggal 1 haid. Oh ternyata tanggal 7 sudah suci. Nah itu setiap bulan nanti akan kelihatan, misalnya dibunderi spidol warna merah. Nah itu nanti kalau kemudian ternyata tidak teratur, secara medis harus dicari masalahnya. Karena kadang-kadang ada yang namanya endometriosis, ada yang namanya miom, itu juga salah satu gejalanya adalah haid yang tidak teratur. Atau bahkan ada orang yang dalam 1 bulan itu, bukan orang ya, anak-anak yang masih seusia kalian, dalam 1 bulan itu darahnya keluar terus. Nah itu kan sebenarnya darah yang tidak normal. Maka itu harus dicari tahu secara medis ada apa dengan tubuh saya. Tapi kalau secara fikih, apakah saya harus sholat, apakah saya harus puasa, ya. Jadi ini saya kasih gambaran. Dalam 30 hari 1 bulan ya, itu kalian bisa coba menghitung ada 15 hari pertama, kemudian ada 15 hari kedua. 15 hari pertama ini adalah haid, anggap aja sebagai haid ya. Kemudian 15 hari kedua ini adalah suci. Kalau suci maksudnya tidak keluar haid. Artinya kalau misalnya Bu, saya tanggal 1 haid, kemudian tanggal 7 sudah suci, tapi tiba-tiba
di tanggal 15 atau tanggal 20 aja ya. Tanggal 20 saya kok keluar darah lagi. Maka apakah keluar darah itu darahnya haid atau istihadah? Ini yang harus dipelajari. Tanggal 1 berarti ada di sini. Tanggal 1. Tanggal 7 kira-kira ada di sini. Tanggal 20. 15 berarti ada di sini ya. Nah, tanggal 20. Artinya berarti darah ini darah haid atau darah istihadah. Maka lihatlah, 15 pertama adalah darah haid. 15 hari kedua adalah suci. Maka ketika kalian di tanggal 20 kok keluar darah lagi, nah, itu berarti namanya darah istihadah. Karena keluarnya pada 15 hari kedua di mana seharusnya kalian suci. Maka yang namanya istihadah itu dianggap darah penyakit, bukan darah haid. Itu nanti terkait kewajiban terkait kewajibannya belum saya sampaikan. Saya coba lagi. Seandainya di tanggal 2 saya haid. Kemudian di tanggal sini ya, di tanggal 14 saya sudah suci. Tapi kemudian di tanggal 1 saya haid lagi. Itu berarti gimana, Bu? Sudah gampang. 14 hari jedanya sekalipun tidak sampai 15 hari haid lagi, tapi karena sudah ada di area 15 hari pertama, maka itu sudah termasuk darah haid. Jadi mungkin nanti Bapak sama Ibu gurunya bisa kasih PR anak-anak untuk mengamati siklus haidnya. Apakah mereka pernah mengalami istihadah atau enggak. Jadi nanti apa sih bedanya haid sama istihadah? Itu nanti juga sebenarnya bisa dicermati dari keluarnya darah. Jadi secara matematika itu bisa seperti ini. Tapi secara fisik dari darah itu bisa dilihat. Misalnya kalau darah istihadah itu akan lebih cerah, akan lebih terang daripada darah haid. Kalau haid itu merah agak gelap, tapi kalau istihadah itu merahnya lebih ke warna pink seger gitu. Nah, kalau haid itu lebih kental, tapi kalau istihadah itu lebih encer. Nah, itu adalah ciri-ciri antara darah istihadah sama darah haid. Kemudian kalau darah haid itu sebenarnya tidak gampang kering. Tapi kalau darah istihadah itu dia akan lebih gampang kering. Karena sebenarnya keluarnya bukan dari rahim. Jadi kalau istihadah itu kan sebenarnya keluarnya dari pembuluh sehingga dia bisa kering. Nah, kalau tentang penyakit apa sih, Bu? Nggak tahu. Ataukah sekedar karena kecapean, kecapean sehingga berlebihan, itu juga bisa. Tapi kalau misalnya itu sering kali terjadi, misalnya Bu, saya dalam 1 tahun itu hampir setiap bulan itu mengalami istihadah. Nah, itu harus diperiksakan ke dokter. Tapi kalau sekedar dalam 1 tahun saya pernah mengalami istihadah sekali, itu bisa jadi masih normal. Bisa jadi saat itu mungkin banyak pikiran, atau lagi capek, atau lagi hatinya tidak tenang, itu juga bisa mempengaruhi. Belum saya sampaikan ya, ketika haid, ketika nifas, apa hal yang tidak diperbolehkan dilakukan, yaitu sholat tidak boleh, puasa tidak boleh, tawaf, karena tawaf itu membutuhkan toharoh, maka tawaf juga tidak boleh dilakukan pada saat haid dan nifas. Ya, tawaf itu adalah salah satu rukun dalam ibadah haji. Jadi makanya ketika ibadah haji ada beberapa orang yang merelakan dirinya
dikasih obat-obatan yang untuk menunda haidnya, biar pada saat di sana nggak jauh-jauh kemudian nggak bisa tawaf. Maka ada obat yang dikonsumsi untuk menunda. Kemudian membaca, membawa, dan menyentuh Al-Quran itu juga tidak boleh dilakukan pada saat haid dan nifas. Berdiam diri dalam masjid, iktikaf, itu juga tidak boleh dilakukan pada saat haid dan nifas. Biasanya kalau ada, tapi bukan berarti kemudian tidak boleh ada di masjid ya. Nah, mungkin biasanya anak-anak yang dipertanyakan adalah, boleh nggak sih kalau haid, kalau nifas itu datang ke masjid? Boleh, kalau sekedar datang dan tidak mengkhawatirkan darah itu keluar atau jatuh ke dalam masjid. Karena kalau ada yang mengatakan tidak boleh, itu sebenarnya hanya terkait ketika dikhawatirkan. Kalau dulu belum ada pembalut, kalau sekarang sudah ada pembalut, aman. Nggak mungkin toh sampai netes-netes dalam masjid. Maka yang namanya kegiatan mengaji, asalkan bukan membaca Al-Quran, itu boleh dilakukan. Karena ada yang cerita, yang ibu-ibu ya, saya belum bisa ngaji itu hanya karena dulu ketika ngaji itu sering terhambat pada saat haid, katanya tidak boleh. Saya jadi tidak berani belajar ngaji karena katanya tidak boleh kalau haid. Jadi sering mutus-mutus, jadi males, jadi akhirnya sampai gede nggak bisa ngaji. Maka kalau yang namanya ngaji hanya sekedar belajar, yang penting tidak nyentuh Al-Quran itu boleh dilakukan. Kalau ada potongan-potongan Al-Quran yang dibaca, misalnya pakai Iqra, pakai qiraat atau pakai apapun, asal tidak baca. Apalagi ketika niatnya untuk belajar, itu tidak apa-apa. Berhubungan seks bagi suami istri. Ya, anak-anak, berikutnya adalah tentang saat mana sih ketika haid, ketika nifas, kemudian dinyatakan suci atau sudah berakhir masa haidnya. Adalah jelas ketika berhentinya darah haid atau nifas tersebut, baik sedikit maupun banyak. Kemudian ciri-ciri telah keluar dari masa haid dan nifas adalah telah keluar cairan putih. Nah, sebenarnya kalau cairan putih ini kita juga butuh belajar. Kalau di fikih nanti ada yang namanya madi, ada yang namanya wadi. Tapi kalau di kesehatan reproduksi, bahwa cairan putih pada perempuan ini itu memang adalah normal. Siapapun pasti pernah. Jadi jangan khawatir kalau keluar cairan putih. Kalau keluar cairan putih, maka itu berarti haidnya sudah selesai, sudah ganti cairan putih, yaitu cairan yang warnanya putih keluarnya dari rahim. Kemudian cirinya lagi adalah keringnya farji. Farji itu vagina. Jadi mulai kerasa agak kering. Nah, itu kalau mau memastikan saya sudah suci atau belum, ambil kapas warnanya putih, masukkan dalam vagina sedikit, tidak apa-apa itu. Jadi agak masukkan sedikit. Ketika kapas itu keluar dan warnanya masih putih seputih kapas, itu kalian berarti sudah suci. Tapi kalau misalnya masih ada warna sedikit kuning-kuning atau coklat-coklat, nah itu berarti belum selesai. Berarti memang haidnya masih tapi sedikit. Jadi coklat-coklat, kuning-kuning di kapas itu berarti kalian belum suci. Kalau sudah putih itu berarti sudah selesai masa haidnya. Maka kewajiban berikutnya adalah mandi besar ya. Jadi mandi besar setelah haid atau mandi besar setelah nifas. Ketika kalian nanti jadi seorang ibu melahirkan anak, setelah bersih dari darah nifas, atau kalau sekarang setelah bersih dari darah haid, itu nanti adalah berikutnya mandi besar. Mandi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Cara mandinya gimana, Bu? Yang namanya mandi besar itu
yang pasti adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki pokoknya diguyur air itu sudah termasuk mandi besar. Tapi bahwa dalam mandi besar untuk suci dari haid dan nifas itu ada beberapa hal yang disunahkan. Misalnya yang pertama, sebelum membasuh semua itu wudhu dulu, kayak berwudhu di dalam kamar mandi. Setelah berwudhu baru airnya diguyur dari kepala sambil langsung niat. Niatnya tahu ya, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala. Bu, saya ndak hafal kalau pakai niat Arab. Ndak apa-apa, Allah itu maha tahu. Dan yang penting justru niat itu ada di dalam hati. Niat itu artinya menyengaja. Ketika kalian menyengaja melakukan sesuatu, maka itu sudah dicatat sebagai ibadah. Jadi kalau niat yang tadi artinya saya niat melakukan mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa di dalam hati. Yang pintar bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris, diganti juga enggak apa-apa. Yang penting niat itu ada dalam hati. Nah, setelah diguyur badannya kemudian niat, maka sudah selesai kewajiban untuk melakukan mandi besar. Jadi itu terkait haid, nifas, dan istihadah. Serta yang terakhir adalah mandi besar. Anak-anak, butuh saya tambahkan sebenarnya terkait dengan hadas dan najis. Ini sebenarnya kalau ngaji fikih itu ada di bab pertama. Ini tentang toharo, tentang bersuci. Nah, biar kalian juga paham. Nah, misalnya tadi terkait dengan haid. Nah, haid itu kalau haidnya itu sebenarnya masuk hadas besar. Kalau darahnya itu termasuk najis. Maka ketika darah itu nempel di celana dalam atau terpercik di baju, itu maka tidak boleh dipakai untuk sholat. Misalnya belum dicuci terus dipinjam sama temen, ternyata dipakai untuk sholat, itu tidak sah sholatnya karena masih ada najisnya. Nah, sedikit saya tambahkan tentang najis dan hadas biar kalian juga bisa mengkaitkan. Najis itu ada 3. Najis mukhafafah atau najis ringan, kemudian najis mutawasito itu najis sedang, dan najis mughalladhah, najis berat. Nah, yang pertama najis mukhafafah, najis ringan. Najis ringan itu hanya ada satu saja, yaitu air kencingnya anak laki-laki sebelum 2 tahun, tapi dia hanya mengkonsumsi ASI saja, air susu ibunya tok, bukan yang lain. Kalau misalnya bayi laki-laki atau anak laki-laki yang belum genap 2 tahun itu tadi sudah dikasih makan yang lain, kalau pipis itu sudah bukan najis ringan lagi, nanti najis tengah-tengah. Nah, itu najis ringan, mukhafafah. Kemudian yang terakhir, nanti kalau tengah-tengah itu adalah semua yang tidak masuk di 1, tidak masuk di 3, itu adalah najis sedang. Najis mughalladhah atau najis berat itu juga hanya ada 1, yaitu najisnya liur anjing. Ya, itu termasuk najis berat. Liurnya ya, bukan misalnya nyentuh badannya ketika kering itu apakah najis? Tidak. Kalau badannya ketika kering tersentuh itu tidak apa-apa, tapi kalau sudah kena liurnya itu adalah termasuk najis berat. Jadi najis ringan, najisnya atau pipisnya anak usia 2 tahun yang hanya makan ASI tok. Lah kalau najisnya anak perempuan Bu yang belum genap 2 tahun, enggak, masuk najis sedang. Segala najis yang tidak termasuk di najis ringan dan berat itu dia adalah masuk di najis yang sedang, mutawasito.
maka darah haid itu juga termasuk najis sedang. Terus cara mensucikannya gimana, Bu? Cara mensucikannya adalah dihilangkan baunya, dihilangkan warnanya, kemudian yang terakhir dengan bilasan air mengalir. Itu kalau mutawasito. Kalau yang ringan hanya sekedar najis pipisnya anak laki-laki belum genap 2 tahun yang cuma minum ASI tok, itu cuma diusap air, itu sudah cukup, nggak apa-apa, sudah nggak najis lagi. Tapi kalau yang cewek, ya cewek karena masuk sedang, sudah, karena nanti pasti akan baunya lebih kuat. Jadi dicuci dulu pakai sabun, baru kemudian dibilas terakhir dengan air mengalir. Kemudian yang mughalladhah, yang berat, itu tadi ya, cara mensucikannya 7 kali basuhan air, salah satunya adalah kalau dulu itu namanya disamak, dikasih batu atau apa. Kalau sekarang cukup dengan sabun itu sebenarnya sudah mewakili. Tapi salah satunya harus dengan bahan kasar. Nah, kalau sekarang cukup disikat itu juga sudah mewakili. Nah, kalau nemu najis begini, maka yang harus dilakukan harus disucikan. Karena kalau kita sholat itu adalah harus suci dari najis dan suci dari hadas. Kalau ada kotor-kotornya yang najis-najis tadi, misalnya sajadahnya kena tai ayam, kena kena darah haid, nggak tahu, misalnya enak-enak terawih ternyata darah haidnya keluar karena yang pertama bancat deres kemudian sampai tembus, maka mukenahnya kena, sajadahnya kena. Itu kalau belum disucikan maka tidak bisa dipakai untuk sholat berikutnya, harus disucikan dulu. Kemudian yang kedua adalah suci dari hadas. Hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil itu adalah ketika kalian habis kencing, ketika kalian habis BAB, itu namanya hadas kecil. Kalau habis pipis, habis BAB itu dibersihkan dulu sampai hilang baunya, sampai hilang warnanya, baru kemudian dibilasi air bersih, air mengalir, baru kemudian berwudu, kemudian sholat. Kalau hadas besar itu adalah ketika kalian haid dan nifas, maka yang harus dilakukan adalah mandi besar dulu, keramas dulu, suci dulu, baru kemudian sholat. Itu tentang najis dan hadas. Jadi semoga anak-anak yang baru menstruasi atau yang sudah menstruasi tapi selama ini mungkin masih ada salahnya setelah dapat informasi itu mulai dibenarkan atau mulai diperbaiki, mulai disesuaikan dengan yang ada dalam ilmu fikih. Iya, sebenarnya tidak nyaman sekali anak-anak ya ketika tidak ada sesi tanya jawab. Kalaupun ada, katanya Bu Guru tadi ada Japri, tapi saya juga tidak tahu nanti bisa menjawabnya seperti apa. Karena kalau saya lebih suka berdiskusi, ada yang tanya, sehingga saya juga nanti semakin menambah informasi dari kalian semua. Jadi untuk informasi yang saat ini saya cukupkan. Kita diskusi tadi tentang haid, tentang nifas, istihadah, najis, hadas, juga sedikit tentang kesehatan reproduksi. Semoga anak-anak sekalian ke depan 10 tahun ke depan jadi anak-anak yang sehat, jadi anak-anak yang bisa meraih cita-citanya, pendidikan tinggi, tidak terkendala dengan apapun hal-hal yang buruk, kemudian bisa mencapai cita-citanya. Pertanyaan sekecil apapun, sepribadi apapun, kalau terkait dengan kesehatan reproduksi boleh ditanyakan. Tidak tahu nanti kalau Japri atau apa, silakan. Saya juga bisa dihubungi di nomor minta tolong Mbak ya di Zoom nomornya ya. 085 257 03 9119 Bu Wahyu atau Bu Yayu. Iya, terima kasih anak-anak sekalian, terima kasih Bapak Ibu guru, dan katanya ada mungkin Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa manfaat buat anak-anak. Kalau ada kurangnya
Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.